Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 menangani kasus perdata tentang sengketa waris, yaitu dengan saya sendiri, Diana Ardila, sebagai hakim ketua. Saya Ade Ayu Puspita sebagai hakim anggota 1. Saya Najwa Syamila sebagai hakim anggota 2. Saya Rafika Balkis sebagai panitera. Saya Firza Atika sebagai kuasa hukum penggugat. Saya Fauzan Syahputra sebagai pengacara tergugat. Saya Nikollah Darada sebagai tergugat. Saya Nurfaya Ibadah selaku saksi penggugat. Saya Ilham Ramadana sebagai saksi penggugat. Saya Siti Nurjahara sebagai saksi tergugat. Saya Diva Karanta sebagai saksi tergugat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Selasa 26 Maret 2024 sidang perkara perdata dengan nomor register 27/PDTT/2020 Mahkamah Syariah Lamsa akan segera dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara perdata nomor 27/PDT/2024 Mahkamah Syariah Lamsa tentang perkara gugatan waris antara Ilham Ramadana bin Abdillah sebagai penggugat dan Yuliani binti Jono sebagai tergugat 1, serta Mita Mahdarena binti Abdullah sebagai tergugat 2 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada pihak penggugat, apakah saudara penggugat hadir atau diwakili? Tidak, yang mulia. Pihak tergugat diwakili oleh kuasa hukum yang mulia. Baik, bisakah Anda menunjukkan kepada kami surat tersebut acara pada sidang hari ini? Bisa, yang mulia. Silakan. Silakan duduk kembali. Baiklah, setelah memeriksa berkas dari kuasa hukum, saya nyatakan kuasa hukum penggugat dapat mengikuti persidangan hari ini. Kepada pihak tergugat, apakah saudara tergugat hadir atau didampingi oleh kuasa hukum? Siap hadir yang mulia dan didampingi oleh saya sebagai kuasa hukum. Baik, bisakah Anda menunjukkan kepada kami surat tersebut acara pada sidang hari ini? Baik yang mulia. Silakan. Silakan duduk kembali. Baik yang mulia. Baiklah, setelah memeriksa berkas dari kuasa hukum, saya nyatakan kuasa hukum tergugat dapat mengikuti persidangan hari ini. Sebelumnya, majelis hakim ingin saudari tergugat menyebutkan identitas saudari. Saya Diva Karanta binti Abdullah. Saya menjawab pada Januari 2003. Saat ini saya berumur 21 tahun. Nama saya Iswan. Saat ini saya sebagai mahasiswi dan saya tinggal di Surabaya waktu Carolina. Baiklah, karena para pihak telah lengkap, berdasarkan dengan aturan yang berlaku, yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun
2016 tentang mediasi di pengadilan, maka sebelum pemeriksaan dilanjutkan, saudara akan kami beri kesempatan untuk melakukan mediasi terlebih dahulu. Bagaimana saudari penggugat? Baik. Apakah para pihak akan menunjukkan mediator sendiri atau ditunjuk oleh pengadilan? Tidak, yang mulia, kami hanya menunjuk mediator sendiri. Baiklah, untuk memberikan kesempatan mediasi pada pihak penggugat dan pihak tergugat, dengan demikian sidang pada hari ini akan ditunda selama 1 bulan dari sekarang. Bagaimana Ibu Panitra? Apakah kita ada jadwal 1 bulan ke depan? Tidak ada, Majelis Hakim. Baiklah, sidang hari ini akan ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024 di tempat yang sama di Mahkamah Syariah Langsa, dan kepada para pihak diperintahkan agar datang menghadap sidang tanpa dipanggil kembali. Sidang dinyatakan ditutup. Sidang lanjutan Mahkamah Syariah Langsa dengan nomor register 27-PDT-ITG-2024 Syariah Langsa pada hari Kamis 25 April 2024 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Apakah pihak penggugat sudah siap dengan melanjutkan persidangan? Siap, Ibu Hakim. Apakah pihak tergugat sudah siap untuk melanjutkan persidangan? Siap, Ibu Hakim. Sebelum persidangan ini dilanjutkan, Majelis Hakim ingin bertanya kepada para pihak, apakah upaya perdamaian telah dilakukan dan apakah sudah mendapatkan kesempatan untuk berdamai? Bagaimana pihak penggugat? Upaya perdamaian sudah kami lakukan, namun tidak berhasil. Untuk itu kami mohon agar sidang tetap dilanjutkan dan kami akan tetap mengusahakan perdamaian dengan pihak tergugat. Bagaimana dengan pihak tergugat? Kami juga mohon agar sidang tetap dilanjutkan dan kami juga akan tetap mengusahakan perdamaian dengan pihak penggugat. Baiklah, sidang akan dilanjutkan dengan agenda sidang hari ini adalah pembacaan surat gugatan tergugat. Apakah saudara penggugat sudah siap dengan surat gugatannya? Siap, Ibu Hakim. Kepada pihak penggugat dipersilakan untuk membacakan gugatannya. Langsa 25 April 2024. Hal gugatan pegawai harta warisan kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Syariah Langsa di Langsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat kami yang bertanda tangan di bawah ini. Ilham Ramadhani bin Abdillah, tanggal lahir 19 November 1998, jenis kelamin laki-laki, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerja wira swasta. Tempat jalan dalam Kolong KBC, Bangkung Jawa, Kecamatan Langsa Kota Langsa sebagai
yang bernama almarhum Irfan bin Abdullah tinggal bersama tergugat sampai meninggal dunia. Yang keenam, bahwa almarhum yaitu keponakan penggugat yang bernama almarhum Irfan bin Abdullah mempunyai harta peninggalan sebagai berikut. Yang pertama, uang tabungan sejumlah 300 juta, sebidang tanah luas 8 kali 20 meter bangunan rumah, sertifikat hak milik, surat ukur nomor 23 tanggal 4 Maret 2010. Keponakan penggugat bernama Irfan bin Abdullah terletak di Dusun Mulia, Gampung Karanganyar, Kecamatan Langsa Baru, Kota Langsa, dengan batas-batas sebagai berikut: utara sawah, selatan jalan setempat, barat rumah Firza Atika, timur rumah Nur Faisal Murni, sekarang dalam penguasaan tergugat. Yang ketiga, satu unit mobil Avanza tahun 2014 warna putih, nomor polisi PL 1267AA AM, keponakan penggugat bernama Irfan bin Abdullah, sekarang dalam penguasaan tergugat. Selanjutnya ada yang ketujuh, bahwa setelah almarhum yaitu keponakan penggugat yang bernama almarhum Irfan bin Abdullah meninggal dunia, harta peninggalannya sebagaimana terdapat pada poin 6 di atas telah dikuasai oleh ahli oleh ibunya yang bernama Yuliana Bintono, tergugat 1, dan adiknya perempuan yang bernama Nita Madelena binti Abdullah, tergugat 2. Yang ke-8, bahwa penggugat telah berulang kali mendatangi tergugat 1 dan tergugat 2 dengan maksud ingin meminta bagian yang menjadi hak penggugat secara baik-baik, tapi tergugat 1 dan 2 tidak mengindahkannya. Yang ke-9, bahwa terlihat tanda-tanda dari tergugat 1 dan tergugat 2 mendatangkan objek sengketa sebagian tersebut pada poin 6. Berdasarkan uraian tersebut, pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syariah Langsa berkenan memberikan pendapat sebagai berikut. Primer, pertama, mengabulkan gugatan seluruhnya. Kedua, menetapkan harta peninggalan poin 6 sebagai harta peninggalan pewaris. Ketiga, menetapkan ahli waris almarhum Irfan bin Abdullah adalah sebagai berikut: Yuliana binti Tono, ibu kandung; Nita Madalena binti Abdullah, adik kandung; Ilham Ramadan bin Abdillah, paman. Yang keempat, menetapkan bagian kadar masing-masing ahli waris almarhum Irfan bin Abdullah menurut hukum waris Islam atau menurut ketentuan undang-undang yang berlaku. Yang kelima, menetapkan tergugat akan menyerahkan bagian penggugat dalam sukarela atau apabila tidak dapat dibagi secara natural, maka dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dengan diserahkan sesuai bagian masing-masing. Yang keenam, menetapkan biaya perkara menurut hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku. Subsidiar atau jika majelis hakim Mahkamah Syariah Langsa berpendapat lain, mohon menetapkan yang seadil-adilnya. Hormat saya penggugat Ilham Ramadana SH. Saudara tergugat, setelah Anda mendengarkan gugatan dari pihak penggugat, apakah Anda akan menjawab gugatan tersebut? Maaf yang mulia, untuk saat ini kami tidak dapat menjawab gugatan dari pihak penggugat, dan kami mohon diberi waktu untuk menyiapkannya. Baiklah, biar kami berunding sebentar. Baiklah, kami sudah menentukan waktu untuk pihak penggugat dan tergugat, yaitu pihak tergugat mempersiapkan jawaban, dan kami rasa dengan waktu 7 hari dari sekarang, para pihak tergugat bagaimana? Baik yang mulia, terima kasih ya atas waktunya, kami usahakan secepat mungkin. Bagaimana saudara pihak penggugat? Apakah Anda keberatan? Kami setuju yang mulia. Bagaimana ini paling berat tanggal berapa tujuannya? Tanggal 2 Mei 2024 ya, Bu, ya? Baiklah, karena pihak tergugat belum siap dengan jawabannya, maka sidang hari ini ditunda dan sidang akan dilanjutkan kembali pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024, jam 10 waktu Indonesia Barat di tempat yang sama, yaitu Mahkamah Syariah Langsa, dengan agenda sidang yaitu pembacaan jawaban dari tergugat. Dan pada para pihak diperintahkan agar hari sidang tampak
dipanggil kembali. Sidang dinyatakan ditutup. Sidang lanjutan Mahkamah Syariah Langsa dengan nomor register 27-PTT-G-2024 Mahkamah Syariah Langsa pada hari Kamis 16 Mei 2024 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, agenda sidang kali ini adalah pembacaan jawaban dari pihak tergugat. Sudah siap pihak tergugat? Siap yang mulia. Kepada pihak penggugat, apakah sudah mendapatkan salinan jawaban dari pihak tergugat? Sudah yang mulia. Baik, kepada pihak tergugat silakan dibacakan jawaban terhadap gugatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat kami yang bertanda tangan bawah ini. Yang pertama, Fauzan Saputra, advokat atau konsultan hukum pada kata hukum Fauzan Saputra dan partner berkedudukan di Jalan Ahmad Yani nomor 1, Pondok Aren Langsa, Kota Langsa, Aceh berdasarkan surat kuasa hukum khusus tanggal 26 Maret 2024 yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas dasar nama yang pertama Juliana binti Jono, tempat tanggal lahir Langsa 17 April 1960, umur 64 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan SD, warga negara Indonesia, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Mulia, Kampung Karanganyar, Kecamatan Langsa Baru, Kota Langsa sebagai tergugat. Yang kedua, Nita Mahdalena binti Abdullah, tempat tanggal lahir Langsa 1 Januari 2003, umur 21 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan mahasiswa, tempat tinggal di Dusun Mulia, Kampung Karanganyar, Kecamatan Langsa Baru, Kota Langsa sebagai tergugat. Atas gugatan penggugat tersebut, dengan ini para tergugat mengajukan jawaban gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Ilham Ramadan bin Abdillah, tempat tanggal lahir 19 November 1998, jenis kelamin laki-laki, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wira swasta, tempat tinggal Jalan Panglima Lorong Lorong KBC, Gampung Jawa, Kecamatan Langsa, Kota Langsa sebagai penggugat. Adapun alasan-alasan para penggugat mengajukan jawaban gugatan ini berdasarkan pada hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, bahwa para tergugat menolak dengan tegas semua dalil para penggugat kecuali hal-hal yang nyata dengan tegas telah diakuinya dengan benar. Yang kedua, jawaban yang kedua, bahwa almarhum Irfan bin Abdullah semasa hidupnya sudah pernah menikah, namun setelah beberapa minggu menikah istrinya meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2021. Yang ketiga, jawaban poin 6, bahwa almarhum Irfan bin Abdullah meninggalkan warisan yang belum dibagi, uang tabungan dan 1 unit mobil Avanza, sedangkan sebidang tanah dengan sertifikat hak milik nomor 23 yang terletak di Dusun Mulia, Gampung Karanganyar, Kecamatan Langsa Baru, Kota Langsa seluas 8x20 meter, bukan merupakan harta warisan dari almarhum Irfan bin Abdullah, tetapi merupakan hak milik tergugat. Berdasarkan uraian dalil di atas, para tergugat memohon kepada Ketua Mahkamah Syariah Langsa untuk menerima, mengadili dan memutuskan dengan aman sebagai berikut. Yang pertama, mengabulkan gugatan para tergugat seluruhnya. Yang kedua, menyatakan gugatan exclusion of surety dikarenakan dalil-dalil gugatan petitum para penggugat tidak jelas. Yang ketiga, menyatakan tergugat berhak atas sebidang tanah dengan sertifikat hak milik nomor 23 yang terletak di Dusun Mulia, Kampung Karanganyar, Kecamatan Langsa Baru, Kota Langsa seluas 8x20 meter atas nama Juliana binti Jono,
bukan merupakan warisan tetapi hak mutlak bagi tergugat. Yang keempat, menetapkan biaya perkara menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Atau jika majelis hakim Mahkamah Syariah merasa berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya ya mulia. Baik, Hormat silakan. saya. Setelah pihak tergugat memberikan jawaban terhadap suatu gugatan, apakah pihak tergugat akan mengajukan jawaban? Tidak, Yang Mulia. Baik, agenda kali ini adalah pembacaan putusan sela dari majelis hakim. Putusan sela nomor 27 PDT B/2024 dari Mahkamah Syariah Langsa. Bismillahirrahmanirrahim. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Mahkamah Syariah Langsa yang mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat eksepsi telah memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sela atas perkara sengketa harta waris antara penggugat Ilham Ramadana bin Abdullah melawan Juliana binti Jono dan Nita Magdalena binti Abdullah. Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara, kemudian mendengarkan keterangan para pihak persidangan, maka Mahkamah Syariah Langsa menimbang bahwa maksud dan tujuan dari gugatan penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas. Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para pihak telah datang di persidangan atau diwakili oleh kuasa hukumnya masing-masing. Menimbang bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan para pihak dengan cara memberi nasihat agar masing-masing pihak berusaha menyelesaikan perkara ini secara damai. Namun upaya tersebut tidak berhasil. Kemudian majelis hakim memerintahkan kepada para pihak yang berperkara untuk melakukan upaya mediasi dengan mediator hakim yang atas kesepakatan para pihak ditunjuk yaitu Ina SH. Namun mediasi tidak berhasil sebagaimana laporan hasil mediasi tertanggal 25 April 2024, sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi dengan diwakili pembacaan surat gugatan penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh penggugat. Dalam eksepsi, menolak eksepsi tergugat 1 dan 2 untuk seluruhnya, menyatakan eksepsi para tergugat tidak dapat diterima, menyatakan para tergugat adalah para tergugat yang tidak benar dan beretikat tidak baik. Dalam pokok perkara, mengabulkan gugatan tergugat untuk seluruhnya, menyatakan gugatan para penggugat dapat diterima. Mengadili yang pertama mengabulkan gugatan para penggugat, kemudian menyatakan eksepsi para tergugat tidak dapat diterima. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp150.000. Demikian putusan sela dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 yang terdiri dari Diana Ardila SH, Ada Puspita SH, dan Najwa Sabila SH masing-masing sebagai ketua hakim dan hakim anggota, dan putusan tersebut dibacakan pada hari ini juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis hakim dengan didampingi hakim anggota tersebut dan hakim Kabakis sebagai panitera yang dihadiri kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat. Ketua majelis. Baik, apakah pihak penggugat sudah mengerti dengan putusan yang dibacakan? Siap, Yang Mulia. Apakah pihak tergugat sudah mengerti dengan putusan yang dibacakan? Siap yang mulia. Baik, kalau begitu sekarang agenda kita adalah pembuktian. Apakah pihak tergugat sudah siap dengan alat buktinya? Belum, Yang Mulia. Apakah akan menghadirkan saksi? Iya, Yang Mulia. Berapa saksi yang akan dihadirkan? 2, Yang Mulia. Apakah pihak tergugat sudah siap dengan alat buktinya? Belum yang mulia. Apakah akan menghadirkan saksi? Iya yang mulia. Berapa saksi yang akan dihadirkan? 2 manusia yang mulia. Ibu Panitera, apakah sidang bisa diagendakan pada tanggal 2 Mei 2024? Bisa ya? Baik, kalau begitu sidang pembuktian akan dilanjutkan pada hari Kamis 22 Mei 2024. Sidang Mahkamah Syariah dengan nomor register 27-PDT-2024 Mahkamah Syariah Langsa ditunda. Sidang lanjutan Mahkamah Syariah Langsa dengan nomor register 27-PDT-2024 dari Mahkamah Syariah Langsa pada hari Kamis 30 Mei 2024 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baiklah,
Sidang hari ini akan dilanjutkan dan sesuai dengan perintah sidang yang lalu, maka agenda sidang hari ini yaitu pembuktian dari pihak penggugat. Apakah saudara pihak penggugat atau yang mewakilinya sudah siap mengajukan alat bukti tertulis atau alat bukti saksi? Baik yang mulia, saya tidak ada bukti surat, tetapi saya menghadirkan 2 orang saksi yaitu Putra dan Nur Fazil Ibadah. Apakah saksi itu hadir sekarang? Hadir yang mulia. Kepada panitera kami perintahkan untuk memanggil para saksi penggugat. Kepada para saksi dari pihak penggugat yaitu Saudara Putra dan Saudari Nur Fazil Ibadah, silakan masuki ruang sidang. Apakah saksi membawa KTP? Bawa yang mulia. Boleh saya melihat KTP kalian? Boleh. Kepada panitera apakah sudah ada salinannya? Sudah yang mulia. Pada saksi pertama, siapa nama Anda? Putra yang mulia. Tempat tanggal lahir? 27 November 97 yang mulia. Alamat? Bersama mulia. Agama? Islam. Dan pekerjaan? Dosen di Universitas Jayapura. Baik, silakan ambil KTP Anda. Kepada saksi kedua, siapa nama Anda? Nur Fazil Ibadah yang mulia. Tempat tanggal lahir? Alamat? Selamat saat ini. Penanda. Agama dan pekerjaan? Saya beragama Islam dan saat ini saya bekerja sebagai pengusaha milik orang. Baik, silakan ambil KTP Anda. Baik, sebelum diambil keterangan saksi, maka saksi harus bersedia untuk disumpah. Apakah saksi bersedia? Bersedia yang mulia. Panitera, silakan. Pada para saksi boleh untuk berdiri. Dan ikuti kata-kata yang saya ucapkan. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya Bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dalam persidangan ini. dalam sidang ini Tidak lain tidak lain keterangannya keterangan selain yang benar. selain yang benar. Silakan duduk kembali. Terima kasih, Panitera. Baik, saya akan menanyakan kepada saksi yang pertama, yaitu Putra. Apakah Anda tahu kenapa Anda dipanggil ke sini? Tahu yang mulia. Apa hubungan Anda dengan saudara penggugat? Saya adalah sahabat dari Irfan bin Abdullah yang mulia selaku pewaris dalam kasus ini. Apakah Anda mengetahui masalah antara penggugat dengan tergugat? Saya tahu yang mulia. Kapan dan bagaimana perselisihan ini terjadi? Coba Anda ceritakan. Ini yang mulia, sebelum saudara Irfan bin Abdullah meninggal, beliau pernah berpesan agar nantinya ketika beliau wafat, maka harta warisan dapat dibagi sesuai bagiannya. Namun faktanya setelah saudara Irfan bin Abdullah meninggal, harta beliau dikuasai oleh ibu dan adiknya perempuan, yaitu saudari
saya dan disaksikan oleh penggugat dan juga tergugat, agar nantinya jika beliau wafat maka harta warisan diberikan sesuai bagiannya masing-masing kepada ahli waris. Sejauh ini bagaimana hubungan almarhum Irfan Abdillah ini dengan penggugat? Kurang tahu yang mulia, tapi ketika saya menyebut saudara Irfan, waktu itu saya lihat hubungan mereka baik-baik saja yang mulia. Menanyakan saksi selanjutnya kepada Ibu Fajar, apakah Anda tahu kenapa Anda dipanggil di ruang sidang ini? Tahu yang mulia, Apa hubungan Anda dengan saudara penggugat? saya adalah istri dari Ilham Ramadana, salah satu penggugat. Apakah Anda mengetahui permasalahan penggugat dengan tergugat tentang warisan ini? Tahu yang mulia. Kapan dan bagaimana perselisihan itu terjadi? Perselisihan ini terjadi setelah saudara Irfan itu meninggal dunia. Padahal semua tahunya hubungan antara almarhum Irfan dan keluarga baik-baik saja, namun ada jarang berkomunikasi saja. Tapi setelah saudara itu meninggal, semuanya berubah. Di mana ibu dan adik perempuannya langsung menguasai seluruh harta warisan dari almarhum untuk menguasai hartanya tanpa mendiskusikannya kepada kami terlebih dahulu. Apakah penggugat sudah berupaya untuk menyelesaikan masalah harta warisan ini dengan mendatangi para pihak tergugat? Sudah yang mulia, setelah itu saya dan suami saya sudah bertikai baik mendatangi keluarga almarhum, tetapi di situ keluarga almarhum tidak bisa diajak bicara dengan baik-baik. Apakah almarhum Irfan semasa hidupnya lajang? Ya yang mulia, semasa hidupnya almarhum Irfan itu melajang dan belum pernah menikah sama sekali. Silahkan saksi meninggalkan ruang sidang. Kepada penggugat, apakah Anda akan menambahkan saksi yang lain? Tidak yang mulia. Apakah pihak tergugat sudah siap memulai persidangan? Siap yang mulia. Baiklah, kepada pihak tergugat, apakah saudara pihak tergugat atau yang mewakilinya sudah siap mengajukan alat bukti tertulis atau alat bukti saksi? Saya tidak ada bukti surat, tapi saya menghadiri dua orang saksi, yaitu Firza Tika dan Apa? Mana santai kan? Santai kan ngomong gitu? Main kan main. siapa namanya? Kan itu kan tahanan nih Pak. Cek. Apakah pihak tergugat sudah siap memulai persidangan? Siap yang mulia. Baiklah, kepada pihak tergugat, apakah saudara pihak tergugat atau yang mewakilinya sudah siap mengajukan alat bukti tertulis atau alat bukti saksi? Siap yang mulia. Saya tidak ada bukti surat, tapi saya menghadiri dua orang saksi, yaitu Siti Nurzahra dan Iva. Apakah saksi itu hadir sekarang? Hadir yang mulia. Kepada panitera kami perintahkan untuk memanggil para saksi tergugat. Kepada para saksi dari pihak tergugat, yaitu saudari Siti Nurzahra dan saudari Diva, silakan memasuki ruang sidang. Apakah saksi membawa KTP? Ada yang mulia. Boleh saya melihat KTP para saksi? Silakan untuk membantu. Kepada panitera, apakah sudah ada salinannya? Sudah yang mulia. Kepada saksi pertama, siapa nama Anda? Tempat tanggal lahir? Agama? Islam, Pekerjaan? bidang swasta, Baik, silahkan ambil KTP Anda. Kepada saksi kedua, siapa nama Anda? Tempat tanggal lahir? Alamat? Agama? Islam. Pekerjaan? Pengusaha. Baik, silahkan ambil KTP Anda.
Sebelum diambil keterangan saksi, maka saksi harus bersedia untuk disumpah. Apakah saksi bersedia? Bersedia yang mulia. Panitera, silakan. Kepada saksi dimohon untuk berdiri dan ikuti kata-kata yang saya ucapkan. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah bahwa saya bahwa saya akan memberikan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya keterangan yang sebenar-benarnya dalam persidangan ini. dalam persidangan ini. Tidak lain Tidak lain keterangannya keterangannya selain yang benar. selain yang benar. Silakan duduk kembali. Terima kasih, Panitera. Baik, kepada saksi pertama yaitu Anda tahu kenapa Anda dipanggil ke ruang sidang ini? Tahu yang mulia. Apa hubungan Anda dengan saudara penggugat? Saya adalah sahabat dari Intan Madalena yang mulia, selalu tergugat dalam kasus ini. Apakah Anda mengetahui permasalahan yang terjadi antara pihak penggugat dengan pihak tergugat? Saya tahu yang mulia. Kapan dan bagaimana perselisihan ini terjadi? Begini yang mulia, setelah almarhum Evan meninggal, Bu Mita dan orang tua almarhum Evan yaitu Ibu Yuliana melakukan musyawarah keluarga tentang warisan ini pada tahun 2021 awal sebelum beliau wafat bulan Mei 2021 kemarin. Saya mengetahui bahwa almarhum Evan menyerahkan semua harta warisan ini kepada Bu Mita dan Bu Yuliana semuanya. Terus tahun 2022 akhir kalau nggak salah Pak Ilham datang ke rumah Bu Mita dan Bu Yuliana minta harta warisan rumah ini untuk dia. Terus nggak lama Pak Ilham langsung pergi. Itu saat sidang menjelang sore yang mulia. Kenapa Anda bisa mengetahui bahwa saudara Irfan memberikan hartanya kepada kita dan Bu Yuliana? Dikarenakan pada saat itu saya sedang menjenguk almarhum Pak Ivan. Tahu-tahu mereka lagi musyawarah harta. Jadi dengan mereka di ruang tamu bahas itu, makanya saya tahu. Sejauh ini bagaimana hubungan almarhum Irfan dengan penggugat? Apakah hubungannya baik-baik saja? Setahu saya yang mulia, hubungan mereka berjalan baik-baik saja dan tidak pernah saya melihat ataupun mendengar terjadi perselisihan di antara mereka. Lalu bagaimana hubungan antara penggugat dengan tergugat? Apakah hubungannya itu berjalan dengan baik-baik saja atau tidak? Kurang tahu saya yang mulia, tapi ketika saya berjenguk saudara Irfan, waktu itu saya lihat hubungan mereka baik-baik saja yang mulia. Baik, saya akan menanyakan saksi selanjutnya kepada Ibu Diva. Apakah Anda tahu kenapa Anda dipanggil di ruang sidang ini? Tahu yang mulia. Apa hubungan Anda dengan saudara tergugat? Saya rekan Diva Magdalena yang mulia selaku tergugat dalam kasus ini. Apakah Anda mengetahui permasalahan penggugat dengan tergugat tentang warisan ini? Tahu yang mulia. Kapan dan bagaimana perselisihan ini terjadi? Perselisihan ini terjadi tepatnya setelah saudara Irfan meninggal yang mulia. Padahal semasa hidupnya hubungan antara almarhum Irfan dengan tergugat dan tergugat berjalan baik-baik saja. Aktivitas karena cekcok tentu saja mereka jarang berkomunikasi yang mulia. Namun seketika berubah ketika saudara Irfan meninggal dunia. Saudara Irfan beranggapan bahwa ibu dan adik perempuannya almarhum Irfan menguasai seluruh harta warisan yang ditinggalkan almarhum Irfan tanpa mendiskusikannya terlebih dahulu. Padahal saat itu almarhum Irfan sudah bermusyawarah. Silakan saksi meninggalkan ruang sidang. Kepada pihak tergugat, apakah Anda akan menanyakan saksi yang lain? Yang tergugat, apakah Anda akan menambahkan saksi yang lain? Tidak yang mulia. Baiklah, dengan demikian, sidang dengan agenda sidang pembuktian telah selesai. Maka agenda selanjutnya adalah pembacaan putusan. Majelis memerlukan waktu selama 5 hari untuk bermusyawarah dan menyusun putusan. Dengan demikian, pembacaan putusan akan dilaksanakan pada hari Kamis,
tanggal 13 Juni 2024 pukul 9 waktu Indonesia Barat di tempat yang sama. Sidang dinyatakan ditutup. Sidang lanjutan Mahkamah Syariah Langsa dengan nomor register 27-PDP-TG-2024 Mahkamah Syariah Langsa pada hari Kamis 13 Juni 2024 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, agenda sidang kali ini adalah pembacaan putusan dari majelis hakim. Sebelumnya, apakah ada hasil dari upaya damai penggugat? Kami tidak menemukan titik damai dan penggugat yang mulia. Oleh karena itu, kami mohon majelis hakim memutuskan perkara. Bagaimana dengan pihak tergugat? Kami juga tidak menemukan titik damai dengan penggugat, kemudian Baik. Putusan nomor 27-PDT-G-2024 Mahkamah Syariah Langsa. Bismillahirrahmanirrahim. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Syariah Langsa yang mengadili perkara perdata dalam tingkat eksepsi telah memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan atas perkara sengketa harta warisan antara penggugat Ilham Ramadana bin Abdillah, tempat tanggal lahir 19 November 1998, jenis kelamin laki-laki, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan sarjana hukum, pekerjaan wira swasta, tempat tinggal Jalan Pahlawan Polen, Lorong KBC, Gampung Jawa, Kecamatan Langsa, Kota Langsa sebagai penggugat. Melawan tergugat 1. Yuliani binti Jono, tempat tanggal lahir Langsa 17 April 1960, umur 64 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan SD, warga negara Indonesia, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Mulia, Gampung Karanganyar, Kecamatan Langsa Baru, Kota Langsa, sebagai tergugat 1. 2. Mita Magdalena binti Abdillah, tempat tanggal lahir Langsa 1 Januari 2003, umur 21 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan mahasiswi, tempat tinggal di Dusun Mulia, Gampung Karanganyar, Kecamatan Langsa Baru, Kota Langsa, sebagai tergugat 2. Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara, setelah mendengarkan keterangan para pihak di persidangan, duduk perkara bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syariah nomor 27-PDT-G-2024 Mahkamah Syariah Langsa tanggal 25 April 2024 telah mengajukan gugatan tentang sengketa harta warisan dengan dalil-dalil sebagai berikut. Tentang kewenangan mengadili 1. Bahwa gugatan adalah sudah tepat dan benar diajukan ke Mahkamah Syariah karena perkara ini merupakan perkara sengketa waris. Dalam perkara waris yang menjadi tugas dan wewenang Mahkamah Syariah diamanahkan pasal 49 huruf B Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama adalah sebagai berikut. Penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, dan penentuan bagian-bagiannya. 2. Para pihak dalam sengketa waris dalam penyelesaian sengketa dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Bila mana pewarisan itu dilakukan berdasarkan hukum Islam, maka penyelesaiannya dilaksanakan oleh Mahkamah Syariah. Selain dari itu, berdasarkan pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Mahkamah Syariah juga diberi tugas dan wewenang untuk menyelesaikan permohonan pembagian harta peninggalan sengketa waris antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan
Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari gugatan penggugat adalah sebagaimana telah terurai. Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para pihak telah datang di persidangan. Menimbang bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan para pihak dengan cara memberikan nasihat agar masing-masing pihak berusaha menyelesaikan perkara ini secara damai, namun tidak berhasil. Kemudian majelis hakim memerintahkan kepada para pihak yang berperkara untuk melakukan upaya mediasi dengan mediator hakim yang atas kesepakatan para pihak ditunjuk oleh Saudari Ade Ayu Puspita SHMH. Namun mediasi tidak berhasil sebagaimana laporan hasil mediasi tanggal 25 April 2024. Sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi dengan diawali pembacaan surat gugatan penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh penggugat. Dalam pokok perkara, menolak eksepsi tergugat 1 dan 2 untuk seluruhnya, menyatakan eksepsi para tergugat tidak dapat diterima, menyatakan para tergugat adalah para tergugat yang tidak benar dan beretikat tidak baik, mengabulkan gugatan tergugat untuk seluruhnya, menyatakan gugatan para penggugat dapat diterima, mengadili, mengabulkan gugatan para penggugat, menyatakan eksepsi para penggugat tidak dapat diterima, menetapkan bagian atau kadar masing-masing ahli waris almarhum Irfan bin Abdullah menurut hukum Islam atau menurut ketentuan undang-undang yang berlaku, menetapkan tergugat agar menyerahkan bagian penggugat dengan sukarela dan apabila tidak dapat dibagi secara natural maka dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya diserahkan sesuai bagiannya masing-masing. Menyatakan harta peninggalan almarhum tergugat 1 mendapat 1/2 bagian dan tergugat 2 mendapat 1/3 bagian, dan A atau asabul sisa harta yang menjadi hak penggugat dari semua ahli waris yang terdiri dari tergugat 1 dan tergugat 2 dalam rekonvensi. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp150.000. Nomor 27/PDT-G/2024 Mahkamah Syariah Langsa. Demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 yang terdiri dari Diana Ardila SHMH, Ade Ayu Puspita SHMH, dan Najwa Syamila SHMH, masing-masing sebagai ketua hakim dan hakim anggota. Dan putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan didampingi hakim-hakim anggota. Dan Rafiqa Balkis SHMH sebagai panitera dengan dihadiri kuasa penggugat dan kuasa para tergugat. Ketua majelis. Baik, apakah pihak penggugat sudah mengerti dengan putusan yang dibacakan? Sudah, Yang Mulia. Apakah pihak tergugat sudah mengerti dengan putusan yang dibacakan? Sudah, Yang Mulia. Baik, persidangan perdata dengan perkara sengketa waris dengan nomor register 27/PDT-G/2024 Mahkamah Syariah Langsa dinyatakan selesai. Sidang perkara perdata waris Mahkamah Syariah Langsa dengan nomor perkara 27/PDT-G/2024 dari Mahkamah Syariah Langsa dinyatakan selesai pada hari ini Kamis 13 Juni 2024. Majelis hakim akan menjalankan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri.